nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. The goal stands clearly put in with the hand, and Maradona handled it in. Roniago, señoras y señores, Canija que no. Diego, pégale, Diego, golazo. Gracias por darme bola, Diego. ¡Gol! Diego Armando Maradona atau biasa dikenal dengan nama Maradona merupakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga. Bersama Pele, Maradona dianugerahi gelar pemain FIFA abad ke-20. Visi bermain, passing, kontrol bola, keterampilannya menggiring bola serta dilengkapi insting mencetak gol yang tinggi membuatnya sangat layak mendapat gelar tersebut. El Pibe de Oro, yang artinya bocah emas, merupakan julukan yang disematkan pada dirinya oleh publik sepak bola. Namun, benarkah Maradona sehebat itu? Hal itu akan kami coba bahas di sini. Maradona lahir di Buenos Aires pada tanggal 30 Oktober 1960. Lahir dari keluarga miskin, ia dibesarkan di Villa Fiorito, kota kumuh di pinggiran selatan Buenos Aires. Menerima bola sebagai hadiah di ulang tahun ketiganya, Maradona kecil seakan menemukan jati dirinya sesudahnya. Di usia 8 tahun, si bocah emas itu sudah bergabung dengan Los Cebolitas, tim junior Argentinos Junior. Ia dalam sekejap sudah menjadi bintang di tim junior tersebut. Tim yang ia bela merengkuh banyak gelar di beberapa turnamen, hingga mencetak rekor tak terkalahkan di 141 pertandingan. Pemain yang mengaku menjadikan Rivellino dan George Best sebagai panutannya tersebut melakukan debut profesional di usia 15 tahun. Mengenakan nomor punggung 16, Maradona menjadi pemain termuda yang pernah berlaga di divisi Primera Argentina. 5 musim Maradona membela Argentinos Junior. Tercatat, ia mampu melesakkan 116 gol dari 166 laga yang ia jalani bersama klub berjuluk El Bicho tersebut. Debutnya di timnas Argentina juga dimulai di usia 16 tahun. Pertandingan perdana Maradona berseragam Argentina terjadi di 27 Februari 1977 saat bertemu Hungaria. Namun ia tidak dibawa ketika Argentina bermain di Piala Dunia 1978. Karena dianggap terlalu muda oleh pelatih Cesar Luis Menotti. Di tahun 1979, Maradona menjadi bintang turnamen Piala Dunia U20 di Jepang dan membawa Argentina juara setelah mengandaskan Uni Soviet di final turnamen. Maradona sendiri baru mencetak gol sebagai pemain timnas senior 2 Juni 1979 saat menghadapi Skotlandia. 20 Februari 1981, Boca Junior berhasil mendatangkan Maradona ke La Bombonera. Mahar sebesar 4 juta US dollar harus dibayarkan manajemen Boca Junior untuk menebus jasa Maradona. Maradona tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kejeniusannya. 2 gol ia ciptakan di laga debutnya. Meski hubungannya dengan manajer tim Silvio Marzolini kurang harmonis, Maradona berhasil menyumbangkan 28 gol dari 40 laga dan membawa Boca Junior merengkuh gelar Liga Argentina di akhir musim. Gelar pertama dan terakhir Maradona di kejuaraan domestik negerinya sendiri. Piala Dunia 1982 di Spanyol merupakan turnamen Piala Dunia pertamanya bersama timnas Argentina. Datang dengan status juara bertahan, Argentina malah kalah 1-0 atas Belgia di partai pembuka. Diperkuat nama-nama seperti Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Daniel Passarella, serta Maradona. Laju Albiceleste terhenti di babak kedua. Maradona yang sepanjang pagelaran World Cup menjadi target tackle tim lawan, hanya mampu menceploskan 2 gol saja dari 5 laga yang ia mainkan. Setelah penampilannya di Piala Dunia, Maradona memutuskan hijrah ke Eropa.
transfer sebesar 7,6 juta dolar yang dikeluarkan Barcelona untuk memperoleh tanda tangannya menjadi rekor dunia pada saat itu. Mengawali karir dengan gemilang, karir Maradona di Barca tak seindah yang orang-orang bayangkan. Sempat membawa Barcelona juara Copa del Rey dan Piala Super Spanyol di 1993, karir Maradona banyak dipenuhi cedera dan kontroversi. Karir si bocah emas bahkan sempat terancam akibat tackling sembrono oleh Andoni Goicoechea, pemain Athletic Bilbao. Karena pelanggaran dari The Butcher of Bilbao itu, Maradona mesti menepi untuk pemulihan selama 3 bulan. Pada final Copa del Rey 1984, Maradona berkesempatan membalas dendamnya. Bertemu Athletic Bilbao di laga penuh emosi itu, Maradona lepas kendali, mendapatkan tackle brutal lagi dari Goicoechea, serta ejekan rasis oleh supporter Bilbao dan Miguel Sola. Emosi Maradona menjadi tak terbendung. Maradona langsung menyundul Sola serta memukuli pemain Bilbao lainnya. Kejadian itu memicu keributan besar antar pemain dan ofisial klub kedua kesebelasan. Pertandingan yang disaksikan langsung oleh Raja Spanyol, Juan Carlos tersebut menjadi pertandingan terakhir Maradona berseragam El Barca. Maradona memecahkan kembali rekor transfer dunia. Saat itu klub Italia, Napoli, harus membayar 10,48 juta US dollar untuk mendatangkannya dari Barcelona. Disambut 75.000 penggemar pada presentasinya di Stadion San Paolo, Maradona dianggap sebagai juru selamat tim berjuluk Partenopei itu. Betapa tidak, Serie A kala itu dikuasai tim-tim dari Italia Utara dan Tengah. Dominasi tim-tim seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan AS Roma sangat susah ditembus bagi tim Italia Selatan seperti Napoli. Maradona memimpin Argentina pada perhelatan Piala Dunia 1986 di Meksiko. Maradona menegaskan kepada dunia bahwa kompetisi tersebut miliknya melalui penampilan brilian darinya. Jumulus tanpa hambatan hingga menggondol gelar juara dunia kedua bagi Argentina. Dominasi Maradona di World Cup tersebut makin spesial. Setelah di akhir kompetisi, ia diganjar dengan bola emas, penghargaan sebagai pemain terbaik kompetisi Piala Dunia kala itu. 2 gol Maradona di perempat final World Cup 86 masih dibicarakan hingga sekarang. 2 gol si bocah emas dicetak ketika Argentina bertemu The Three Lions. Dengan latar belakang perang Falkland, perjumpaan dua negara tentu menghasilkan pertarungan yang panas. Gol pertama Maradona disebutnya sebagai gol tangan Tuhan. Dari tayangan ulang, memang menunjukkan bahwa gol tersebut ia cetak lewat pukulan tangan. Namun wasit yang memimpin tetap mengesahkannya. Gol kedua miliknya melakukan soloran dari sisi lapangan Argentina, menggiring bola melewati Peter Beardsley, Steve Hodge, Peter Reid, Terry Butcher, dan Terry Van Wyk sebelum mengelabui penjaga gawang Peter Shilton. Gol spektakuler itu terpilih sebagai Goal of the Century oleh FIFA di tahun 2022. Berhasilannya di skala timnas membuatnya semakin bersemangat untuk memperoleh gelar di skala klub. Di saat ketegangan utara dan selatan Italia sedang meninggi akibat timpangnya ekonomi, Napoli berhasil memperoleh Scudetto pertamanya di musim 86-87. Tak hanya gelar Liga, Napoli juga berhasil merengkuh juara Coppa Italia di musim tersebut. Perayaan besar pun berlangsung lebih dari seminggu. Mural Maradona dibuat di banyak tempat di Naples sana. Partenopei dibawanya mendapatkan gelar kedua Serie A musim 89-90. Selain itu, Napoli menjuarai Piala UEFA di tahun 1989 dan Piala Super Italia di tahun 1990. Meski sukses di lapangan, Maradona banyak diterjang problem di luar lapangan. Mulai dari kasus kokain, mangkir latihan, skandal anak haram, hingga keterkaitannya dengan sindikat kejahatan. Maradona masih dipercaya menjadi kapten tim nasional Argentina di Piala Dunia 1990 di Italia. Cedera mempengaruhi penampilannya. Argentina yang terseok-seok di babak awal diantarnya ke partai final. Sayang, langkahnya untuk menambah jumlah bintang Albiceleste gagal. Setelah Argentina ditekuk Jerman Barat 1-0 lewat gol penalti kontroversial Andreas Brehme. Setelah menjalani larangan 15 bulan karena gagal tes narkoba,
Maradona resmi meninggalkan Napoli di tahun 1992. Maradona meninggalkan klub yang ia bela selama 259 pertandingan dan berbuah 115 gol. Sempat hijrah ke Sevilla dan Newell's Old Boys, Maradona akhirnya pensiun di Boca Junior di musim 97-98. Pada gelaran Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Maradona masih diberi kesempatan untuk membela Argentina. Pemain yang identik dengan nomor 10 ini hanya bermain dalam 2 pertandingan saja. Pada pertandingan melawan Yunani, momen selebrasi Maradona akan selalu dikenang, di mana setelah mencetak gol, ia langsung menghampiri kamera sembari berteriak dengan mata melotot. Selebrasi kembalinya sang bocah emas ke ajang internasional. Sayang, ia harus dipulangkan karena gagal tes doping. Pertandingan kedua melawan Nigeria menjadi laga terakhir Maradona di Piala Dunia. Seusai pensiun, Maradona sebenarnya mencoba berkarir sebagai pelatih, mulai dari melatih klub hingga timnas Argentina. Namun karirnya tak semoncer ketika ia mengolah si kulit bundar. Meski sekarang sudah tiada, Maradona tetaplah menginspirasi banyak pemain bola. Gaya bermain, kontroversi, serta gaya hidup maestro dari Argentina itu akan kekal abadi. Dios!